Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau surah Al-Kahfi tadi 103, siapa yang dimaksud di situ? Orang syirik. Orang syirik itu Pak bukan tidak beribadah, bukan tidak beramal. Woi, luar biasa amalannya itu orang syirik. Bahkan kita kadang-kadang tidak dikerja, dia sibuk nak kerja semua. Mapain re, apa nau? Karena orang-orang syirik itu bukan cuma manusia nak kasih makan, buaya, setan, iya, pepok, parakam, patiro kanja. Ya, dan dia simpan makanan bukan di dapur dan bukan di meja makan, di bawah ranjang, di bawah pohon, ya, di poci bala, di sungai, di dekat lemari. Ini memang aneh, coba aneh. Dari situ saja Pak, coba akal kita coba. Tapi dia bilang apa? Inilah anda lakukan dari dulu. Ada tempat itu Sudirman baru larang-larang. Sudah. Sudah. Anggap apa makanya? Begitu. Ya, paling sibuk padahal tidak perlu disibuki. Sesuatu yang mesti disibuki dia tidak mau. Coba, kalau tidak ada ilmu Pak, memang dua yang mungkin, ahli syirik dan ahli bidah. Dan ini orang masyarakat paling tidak suka dua kata ini. Kalau itu Sudirman cara masang itu mami dua ya. Syirik bidah. Syirik bidah. Pada Nabi itu Pak sampai mau meninggal dia katakan iyyakum muhdatsat. Jauhi perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat ini. Tapi masyarakat hari ini Pak, kapan tidak diarahkan, dia cenderung melakukan karena tidak ada yang menghentikan seseorang kecuali dengan ilmu. Kunci, tidak bisa orang berubah kecuali dengan ilmu. Kalau ada orang berubah tanpa ilmu Pak, ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin memang dia poso nih, cauk nih. Nah yang begini tidak dianggap bertobat. Ada memang berhenti, ya karena sudah tidak ada lagi modalnya, tidak ada lagi kekuatannya. Nah ini yang begini tidak akan bisa insya Allah berubah banyak di baik. Hanya orang yang belajar yang tahu bahwa itu salah. Berhenti belajar berarti sama dengan memupuk kebodohan dalam diri kita. Nah kita masuk di sini. Hadis ini di poin man yang pertama, man yang kedua, man yang ketiga. Man nafasa, man yang pertama. Man yassara, man yang kedua. Kemudian waman satarahu, ini man yang ketiga. Sekarang kita man yang keempat. Waman salaka tarikan, siapa yang berjalan menempuh sebuah ilmu, ya, tarikan yaltamis, ya, siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari, mengintip, ya, ini yaltamis ini menoleh, fihi, yang di dalamnya ada ilman, ada ilmu. Berarti dia memang dicari Pak, bergerak ini. Aslinya ilmu itu kita cari. Kalau ada ilmu Pak, dia datangi cepat, hilang dan cepat, tidak kurang manfaatnya. Akan beda kalau Bapak yang datang, kalau saya datang, beda. Keberkahannya beda. Saya datangi Bapak, saya yang kirim tulisan, saya yang fotokopikan ke, saya yang videokan ke, beda Pak. Kalau Bapak pergi cari, karena nilai pengorbanannya beda, nilai kesungguhannya beda, dan nilai penghargaannya terhadap Bapak dapat itu beda. Jangan kalau dikasih ke sesuatu Pak, dihargai itu kalau kita minta, diterima aku ini. Dan saya lihat antum yang datang mencari beda dengan hanya sekedar
Saya sudah lihat di YouTube Ustaz, saya cuma dilihat di Tadabbur dan saya sudah dengar di radio. Memang sama yang kita bahas, beda nilainya ketika saya jelaskan langsung dengan Bapak, namanya talaqi, dengan didatangi Ki. Coba kalau Bapak dapat SMS, dapat video, Bapak mungkin pengharganya sedikit. Cepat datang, cepat juga hilang. Cepat dilupa. Kalau kita sendiri cari, ini artinya Pak, butuh proses di sini. Meskipun kita sudah sampaikan bahwa salaka tarikan di sini tidak selamanya harus bergerak secara fisik pergi berjalan, tetapi kita yang buka buku, cari, kita duduk berzikir, ya, duduk membaca, itu sama dengan mencari. Apa yang Allah jaminkan buat kita kalau sudah melalui proses mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. InsyaAllah penghuni surga itu salah satunya diperoleh dengan pintu ilmu. InsyaAllah Pak, ya, tadi dapatkan pintu ilmu, ya. Ini kita pelihara tanaman-tanaman ini, dan bahkan inilah pintu yang paling terbesar. Dari sekian pintu-pintu, pintu inilah yang paling terbesar karena dia akan membuka pintu-pintu lain. Kalau ini tanaman induk, tanaman paling besar, karena dia akan memberikan pupuk kepada yang lain. Gimana Bapak mau bersedekah tanpa ilmu? Gimana mau Bapak baca Quran tanpa ilmu? Bagaimana mau sholat tanpa ilmu? Bagaimana mau pergi haji, umrah tanpa ilmu? Bagaimana mau membekali, membina rumah tangga tanpa ilmu? Bagaimana mau ngurus sesuatu tanpa ilmu? Tidak ada pekerjaan Pak yang bisa jadi tanpa ilmu. Naik mobil butuh ilmu. Lalu Pak naik motor, kalau tidak pernah belajar naik motor, iya, resikonya pada diri, resikonya sama orang. Iya, memasak tidak pernah memasak sebelumnya. Ya, lihat maki warnanya dan hasilnya. Kalau bukan dekat dengan jendek ponto, ya. Kalau tidak ada ilmu, Pak, kita tidak bisa. Sebab hidup ini mesti bekal ilmu. Ilmu bersyukur, ilmu bersabar. Tidak bisa tanpa ilmu bersyukur, Pak. Karena itu kalau ada orang meninggal, Pak, mohon jangan bilang sabar Ki, karena dia tidak sampai ilmunya. Nabi itu SAW diajarkan begini, innallaha ata, innallaha ya'khuz. Allah yang memberi kamu, wahai Zainab, itu anak. Allah juga yang ambil. Itu artinya ilmu sabar.